Shalom sahabat Skriptura. Hari ini kita belajar dari Matius pasal 6 ayat 11 sampai dengan 15. Melalui 3 kata kunci dalam bahasa Yunani dan merenungkannya bersama berdasarkan isi teks ini. Kata kunci yang pertama adalah epiousion. Kata ini muncul di ayat 11. Diterjemahkan sebagai secukupnya atau yang diperlukan untuk hari ini. Kata epiousion hanya muncul 2 kali dalam seluruh kitab suci, yaitu di doa Bapa kami. Artinya, berkaitan dengan kebutuhan dasar yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup. Jadi ketika kita berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini, kita sedang meminta kecukupan yang Tuhan sediakan dari hari ke hari. Kata kunci yang kedua adalah ophelemata. Ayat 12 memuat kata ophelemata yang berarti utang. Dalam konteks doa, ini menunjuk pada kesalahan yang membuat kita berutang secara moral kepada Tuhan. Jadi ketika kita memohon pengampunan, kita mengakui bahwa kita memiliki utang kesalahan di hadapan Tuhan dan memerlukan belas kasih-Nya. Kata kunci yang ketiga, eviemi atau aviemi, masih di dalam ayat 12 dan ditegaskan lagi di ayat 14 dan 15. Kata aviemi artinya melepaskan, menghapus, dan membebaskan. Kata ini menggambarkan tindakan mengampuni sampai utang itu tidak lagi ditagih. Dalam konteks hubungan antar sesama, saat kita mengampuni, kita melepaskan tuntutan kita terhadap mereka yang bersalah kepada kita. Sama seperti Tuhan yang memerdekakan kita dari kesalahan kita. Melalui kata epiousion, Tuhan Yesus mengajar bahwa doa bukan tentang mengejar berlebih, tetapi tentang percaya pada kecukupan dari Tuhan hari demi hari. Teks ini mengarahkan kita untuk lebih bergantung dan tidak takut kekurangan. Sebab Tuhan mengetahui kebutuhan dasar kita. Melalui kata ophelemata, teks ini menuntun kita untuk jujur tentang kondisi hati kita. Kita tidak datang sebagai orang tanpa kesalahan. Kita datang sebagai pribadi yang memerlukan belas kasih. Doa pengampunan yang diajarkan Tuhan Yesus dimulai dari kesadaran bahwa kita sendiri adalah penerima anugerah. Melalui kata aviemi, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pengampunan itu tidak berhenti pada diri kita. Jika kita sudah dilepaskan dari utang moral di hadapan Tuhan, kita pun diminta untuk melepaskan tuntutan kita kepada sesama. Ini menempatkan pengampunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari relasi kita dengan Tuhan. Doa menjadi ruang pemulihan relasi. Relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, relasi dengan sesama pun diperdamaikan. Mari terus belajar tentang kecukupan dan pengampunan. Soli Deo Gloria.